Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Perang Dunia I. Silakan kalian simak materi yang akan dijelaskan Ibu berikut ini. Di dalam situasi Perang Dunia I, negara-negara yang terlibat harus memikirkan cara agar dapat memukul pihak lawan dengan cara yang cepat dan berdampak luas. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan senjata pemusnah massal. Negara-negara tersebut menganggap bahwa dengan menggunakan senjata tersebut dapat memenangkan perang. Misalnya di dalam Perang Dunia I nih, negara-negara yang terlibat perang menggunakan gas beracun. Nah, bagaimana sih sebenarnya latar belakang terjadinya Perang Dunia I? Bagaimana jalannya Perang Dunia I? Bagaimana pengaruh Perang Dunia I terhadap kehidupan politik, sosial, dan budaya global? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia I. Yang pertama, ada berkembangnya pan-nasionalisme Slavia. Di Eropa Timur, khususnya di wilayah Balkan, terdapat 3 kekaisaran besar, yaitu Rusia, Austria, dan Ottoman. Mereka menguasai banyak wilayah dari berbagai macam suku bangsa atau etnis di kawasan itu. Contohnya Kekaisaran Ottoman menguasai bagian terbesar wilayah Balkan, diantaranya Albania, Montenegro, Bulgaria, Makedonia, Serbia, dan Rumania. Wilayah Balkan dihuni oleh beberapa kelompok etnis, yaitu bangsa Slavia, yaitu Bosnia, Bulgaria, Bunjevci, Kroasia, Gorani, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia. Latin atau Rumania dan Aromanian, Yunani, Albanian, Turki, Romani, dan Askali. Wilayah Balkan ini ingin membebaskan diri dari pengaruh dari ketiga kekaisaran itu. Nah, meskipun demikian, dalam perjalanan waktu terlihat bahwa yang paling militan untuk memerdekakan diri serta berambisi membangun bangsa Slavia yang besar adalah Serbia. Menyusul pergantian dinasti pada tahun 1903, pemimpin Serbia Nicholas Pasic mengadopsi secara terang-terangan kebijakan anti-Austria. Pada saat yang sama, dia mempromosikan pan-nasionalisme Slavia, yaitu visi bahwa bangsa Slavia suatu hari nanti akan bersatu di bawah satu bangsa. Selain itu, Serbia tidak akan mengekang kegiatan-kegiatan rahasia anti-Austria. Kemudian selanjutnya berkembangnya imperialisme. Imperialisme adalah penguasaan secara politik, ekonomi, dan sosial budaya oleh suatu negara atau kekaisaran terhadap negara-negara lain. Pada akhir abad ke-19, negara-negara Eropa saling bersaing untuk menjamin tersedianya pasokan bahan mentah yang stabil, jalur pelayaran yang aman, dan pasar bagi hasil-hasil industrinya. Sejak melemahnya pengaruh Kekaisaran Ottoman di wilayah Balkan, Austria-Hungaria berambisi menganeksasi Serbia Bosnia. Secara ekonomi, misalnya, wilayah Balkan Barat yang meliputi Kroasia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Kosova, Makedonia, dan Albania memiliki banyak sumber daya alam serta merupakan pasar potensial. Kemudian nasionalisme Jerman atau pan-Jermanisme. Pan-Jermanisme adalah sebuah gagasan dan gerakan politik yang bercita-cita menyatukan semua negara kecil berbahasa Jerman menjadi sebuah negara besar di bawah pimpinan kerajaan Prusia. Otto von Bismarck, Perdana Menteri pertama Prusia, berambisi mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, untuk itu von Bismarck harus menghadapi tantangan pertama dari Kekaisaran Austria.
Sejak tahun 1815, Kekaisaran Austria melalui Kongres Vienna telah lebih dulu berhasil menyatukan 39 negara kecil berbahasa Jerman yang terletak di utara Prusia ke dalam sebuah konfederasi yang juga disebut Konfederasi Jerman. Kemudian selanjutnya politik aliansi. Faktor lain yang melatar belakangi Perang Dunia I adalah politik aliansi atau persekutuan yang melibatkan negara-negara besar. Perjanjian aliansi itu umumnya bersifat militer, di mana pihak-pihak yang bersepakat beraliansi berjanji saling melindungi atau mendukung jika salah satu pihak diserang oleh negara lain. Politik aliansi dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan wilayah kekuasaan, membebaskan negara atau bangsanya dari pendudukan bangsa imperialis, dan mendapatkan kembali wilayah kekuasaan yang telah direbut oleh negara lain. Kemudian perlombaan senjata serta persaingan politik dan ekonomi. Pada tahun 1890-an, Perancis, Jerman, Austria, Hungaria, dan Rusia memiliki kelautan militer yang kuat. Selanjutnya, muncullah persaingan dan perlombaan senjata di antara mereka yang dilatar belakangi persaingan politik dan ekonomi. Pertama, Jerman merasa bahwa ancaman terbesar yang akan menghambat kepentingan ekonomi dan politiknya adalah Kerajaan Inggris. Kedua, pasca penyatuan dan pendirian kekaisaran pada tahun 1871, kekuatan industri dan ekonomi Jerman tumbuh dengan pesat. Kemudian ada mobilisasi perang. Nah, diantaranya ada pemicu perang, krisis Juli, mobilisasi pasukan, rencana Schlieffen dan invasi atas Belgia, keterlibatan Britania Raya atau Inggris, keterlibatan Amerika Serikat. Yang pertama, pemicu perang. Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria. Pada tanggal 28 Juni 1914, Pangeran Franz Ferdinand dari Austria dan istrinya Sophie mengunjungkan Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina. Ketika itu, Bosnia-Herzegovina telah dianeksasi dan menjadi provinsi Austria. Tujuan kedatangan Franz Ferdinand dalam rangka meresmikan sebuah rumah sakit baru. Mobil iring-iringan kerajaan Austria-Hungaria, termasuk mobil Ferdinand menuju rumah sakit. Sebelum tiba di rumah sakit, terjadi penembakan yang dilakukan oleh Gavrilo Princip. Franz Ferdinand tewas tertembak di leher dan Sophie di perut. Setelah diselidiki, Gavrilo Princip merupakan salah satu dari 7 konspirator yang telah merencanakan pembunuhan tersebut. Kemudian yang kedua, krisis Juli. Pemerintah Austria-Hungaria menuduh bahwa Princip dan komplotannya tidak berjalan sendiri, tetapi didukung penuh oleh kerajaan Serbia. Pemerintah Austria-Hungaria berkeyakinan bahwa beberapa anggota kabinet dan komandan militer kerajaan Serbia setidaknya mengetahui rencana serangan itu. Oleh karena itu, Austria-Hungaria kemudian menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menyerang Serbia. Mereka berencana mengobarkan perang terbatas dengan Serbia seraya berusaha agar negara-negara lain, khususnya Rusia, tetap bersikap netral. Untuk menjamin netralitas Rusia, Austria-Hungaria memerlukan bantuan Jerman. Kesediaan Jerman untuk membantu Austria-Hungaria diyakini akan membuat Rusia gentar dan mengambil jarak. Dalam surat pribadinya kepada Kaisar Wilhelm II, Franz Joseph secara resmi meminta dukungan Jerman. Akhirnya, Jerman pun bersedia. Kemudian yang ketiga, mobilisasi pasukan. Rusia sebetulnya berada dalam posisi yang sulit dan setengah hati untuk terlibat perang. Oleh karena itu, pada awalnya Tsar Nicholas II memobilisasi hanya sebagian dari pasukannya untuk menghadapi Austria. Ia juga mengirim telegram ke Kaisar Wilhelm di Jerman, yang merupakan sepupu pertamanya atau kedua cucu dari Ratu Inggris, yaitu Victoria, agar Kaisar Wilhelm
berperan meredakan krisis itu. Pada saat yang sama, para jenderal Nicholas yang ambisius memprotes mobilisasi sebagian itu. Menurut mereka, jika perang akan sungguh-sungguh terjadi, mobilisasi sebagian hanya akan mengacaukan master plan mereka. Kemudian yang keempat, rencana Schlieffen dan invasi atas Belgia. Jerman kemudian memperhitungkan rencana perang jangka panjang, yaitu melawan dua front, yakni Rusia di timur dan Prancis di barat. Untuk itu, Jerman mengeluarkan rencana Schlieffen, nama yang diberi sesuai dengan nama pencetusnya, Alfred von Schlieffen, kepala staf angkatan bersenjata Jerman dari 1891 sampai 1905. Menurut rencana tersebut, 7/8 dari total kekuatan Jerman disiapkan untuk serangan total atau habis-habisan di front barat melawan Prancis. Guna mengepung benteng-benteng perbatasan Prancis, pasukan Jerman akan melakukan gerakan melingkar besar-besaran dengan konsekuensi memasuki wilayah Luksemburg dan Belgia yang netral. Selanjutnya, keterlibatan Britania Raya atau Inggris. Ketika Jerman menginvasi Belgia pada tanggal 4 Agustus, Inggris mendesak Jerman agar segera menarik mundur pasukannya. Dalam perjanjian antara Inggris dan Belgia pada tahun 1839, Inggris berkewajiban melindungi netralitas Belgia. Ultimatum Inggris diabaikan oleh Jerman. Inggris pun memiliki alasan yang sah untuk berperang dan menyatakan perang melawan Jerman pada tanggal 4 Agustus tahun 1914. Kemudian yang keenam, keterlibatan Amerika Serikat. Amerika Serikat, pendatang terakhir dalam pusaran politik aliansi, pada awalnya bersikap netral. 3 kebijakan Jerman berikut ini kemudian memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang dengan berada di pihak sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Serbia, dan Rusia. Kemudian jalannya perang. Nah, selama perang, blok sentral yaitu Jerman, Austria, dan Ottoman melawan blok sekutu yaitu Prancis, Inggris, dan Rusia. Para serdadu dari kedua belah pihak berhadapan satu sama lain dengan bersembunyi di dalam parit perlindungan yang panjangnya beberapa kilometer. Nah, perang ini lebih condong ke arah defensif. Mereka membangun pertahanan berupa parit yang memanjang dan paralel, serta memasang barikade berupa kawat yang dipasang pada garis depan. Mereka menembaki musuh yang mendekat dengan senapan, pistol, granat, dan dibantu senapan mesin. Ketika baku tembak terjadi, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah lari dari ledakan granat dan berharap bisa selamat. Mereka bahkan lebih tidak berdaya lagi jika harus menyerang musuh. Begitu kepala mereka muncul ke permukaan, musuh akan menghujani mereka dengan peluru. Sementara itu, medan atau front pertempuran dapat digambarkan sebagai berikut ya. Jadi dalam Perang Dunia I terdapat 5 medan nih, atau terdapat 5 front pertempuran, yaitu front barat, front timur, front selatan, front Balkan, dan Timur Tengah, dan front Asia Pasifik. Front barat yaitu antara Jerman melawan Belgia dan Prancis. Front timur yaitu antara Rusia melawan Austria-Hungaria dan Prusia Timur. Yang ketiga, front selatan yaitu antara Italia melawan Austria-Hungaria dan Jerman. Front Balkan dan Timur Tengah merupakan daerah pertempuran negara Austria-Hungaria, Inggris, Turki, Yunani, Bulgaria, Suriah, dan Mesir. Dan front Asia Pasifik merupakan daerah pertempuran antara Sekutu dan Jepang yang dibantu oleh negara-negara Asia Pasifik. Kemudian berakhirnya Perang Dunia I pada tanggal 3 Oktober tahun 1918,
Kanselir baru Jerman, Max von Baden mengirim telegram kepada Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, untuk meminta gencatan senjata sekaligus pembicaraan damai. Sebagai syarat perjanjian damai serta dalam rangka menciptakan stabilitas di Eropa, Wilson mengajukan 14 poin yang harus diterima oleh Jerman. Akhirnya Jerman pun setuju. Nah, dari situlah awal dari berakhirnya Perang Dunia I. Nah, Jerman berharap perjanjian damai akan didasarkan pada ke-14 poin tersebut ya. Namun, negosiasi antara Lloyd George dari Inggris, Orlando dari Italia, Clemenceau dari Prancis, dan Woodrow Wilson dari Amerika Serikat pada tahun 1919 menemui jalan buntu. Wilson yakin ke-14 poinnya merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menjamin perdamaian yang abadi. Namun, Prancis menganggap ke-14 poin itu terlalu lunak dan ingin agar negara-negara yang kalah dihukum berat. Tujuannya agar Jerman tidak akan bisa lagi memulai perang lain. Secara pribadi, Lloyd George memihak Wilson. Namun ia tidak mau kehilangan muka di hadapan publik Inggris yang mendukung hukuman terhadap negara-negara yang kalah dan memicu perang. Apalagi pemilu semakin dekat dan ia terancam kehilangan posisinya jika ia mengikuti rencana Wilson. Nah, setelah melewati diskusi yang cukup lama, perjanjian akhirnya tercapai. Jerman dipanggil ke Versailles untuk menandatangani perjanjian itu pada tanggal 28 Juni 1919. Oleh karena itu, disebutlah dengan Perjanjian Versailles. Kemudian konsekuensi politis, ekonomi, sosial, dan budaya Perang Dunia I bagi dunia. Ada 6 pengaruhnya, yaitu kemunduran Eropa dalam segala bidang, kemudian runtuhnya 4 kekaisaran besar, berkembangnya komunisme, berkembangnya fasisme di Italia dan Jerman, genosida terhadap orang-orang Armenia, pengaruh Perang Dunia I bagi Indonesia. Yang pertama yaitu kemunduran Eropa dalam segala bidang. Kemunduran ekonomi dan militer Eropa merupakan akibat langsung Perang Dunia I. Eropa lumpuh karena angka kematian yang tinggi. Di Prancis misalnya, 20% dari laki-laki muda yang memenuhi syarat untuk dinas militer tewas dalam perang. Sementara itu, kerusakan jalan, rel kereta api, lahan pertanian yang luas, dan infrastruktur penting lainnya terjadi hampir di semua negara, meskipun dengan skala yang berbeda. Selama perang terjadi blokade dan gangguan pengiriman barang. Biaya perang diperkirakan sekitar 195,6 miliar dolar Amerika Serikat disesuaikan dengan nilai dolar tahun 1990. Kemudian runtuhnya 4 kekaisaran besar. Selain itu, Perang Dunia I mendorong runtuhnya kekaisaran-kekaisaran tua yang sudah berdiri berabad-abad lamanya. Dan selanjutnya terbentuknya berbagai pemerintahan pengganti, dinasti-dinasti seperti Habsburg dan Romanov yang telah mendominasi peta politik Eropa selama berabad-abad. Runtuh selama atau setelah Perang 4 tahun itu. Runtuhnya kekaisaran-kekaisaran ini membuka jalan bagi terbentuknya sejumlah negara yang baru. Sebagian dari negara-negara baru ini, seperti Yugoslavia, Cekoslovakia, Austria, Hungaria, dan Polandia, sangat berperan dalam mengukuhkan demokrasi di Eropa Tengah dan Timur, serta menjaga kemungkinan serangan dari Rusia yang beraliran komunis. Kemudian yang ketiga, berkembangnya komunisme. Nah, saat Perang Dunia I berlangsung, paham komunisme sudah tersebar merata di setiap negara Eropa, kendati berhasil mempengaruhi pemerintahan. Kemudian yang keempat, berkembangnya fasisme di Italia dan Jerman. Gerakan politik lain yang muncul dari kondisi-kondisi keras yang dihasilkan oleh Perang Dunia I adalah fasisme. Asas-asas fasisme ialah prinsip nasionalisme ekstrim, totalitarianisme, kemandirian ekonomi, dan kekuatan militer. Meskipun Italia berada di pihak pemenang,
perang telah menguras sumber dayanya dan negara terbelit utang. Selain itu, bangkitnya komunisme di Rusia telah mendapat banyak perhatian orang Italia, khususnya para pemilik tanah dan pelaku industri yang kaya, yang takut kehilangan tanah mereka. Faktor lain lahirnya fasisme di Italia adalah kekecewaan Italia karena telah dirugikan oleh perjanjian Versailles, yaitu kehilangan wilayah di Dalmatia, Adalia, dan Aegea. Ketiga wilayah ini sebelumnya telah dijanjikan sebagai milik Italia sebagai imbalan atas kesediaan mereka berpihak kepada sekutu. Faktor yang tidak kalah pentingnya juga adalah adanya krisis kepemimpinan dalam pemerintahan Italia. Banyak orang menganggap pemerintahan Italia sangat lemah dan peragu. Semua ini menjadi faktor utama yang mendorong Benito Mussolini dan kroni-kroni fasisnya berkuasa di Italia pada tahun 1922. Kemudian genosida terhadap orang-orang Armenia. Perang Dunia I juga membawa dampak yang mengerikan bagi orang-orang Armenia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Dengan tuduhan menolak wajib militer dan bahkan berada di pihak Rusia selama perang, jutaan orang etnis Armenia dibantai oleh pasukan Ottoman. Suatu peristiwa yang disebut genosida terhadap orang-orang Armenia. Genosida Armenia pada tahun 1915 sampai 1918 itu diperkirakan mengakibatkan kematian 1,5 juta orang Armenia. Selanjutnya, pengaruh Perang Dunia I bagi Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, terutama bagi organisasi-organisasi pergerakan, Perang Dunia I membawa dua dampak penting, yaitu menguatnya perasaan nasionalisme dan gerakan ke arah kemerdekaan karena doktrin Wilson serta berkembangnya paham komunisme. Kedua hal tersebut dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu pertama doktrin Wilson dan meningkatnya gerakan nasionalisme, dan yang kedua berkembangnya paham komunisme. Mungkin penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih.